Halo teman-teman, kembali lagi di serial lanjutan dari pembahasan sebelumnya. Nah, kali ini kita akan membahas konsep materialitas. Nah, sebenarnya apa sih itu materialitas? Nah, jadi simpelnya materialitas itu adalah besaran atau tingkatan apabila terjadi kesalahan salah saji dalam laporan keuangan itu menentukan apakah salah saji tersebut sifatnya material atau tidak material. Nah, sebelum kita menentukan apakah salah saji itu sifatnya material dan tidak material, kita perlu menentukan dulu materialitas. Nah, materialitas ini ditentukan oleh jumlah, ya. Jumlahnya ini adalah jumlah eh, nilai keuangan, ya, nilai ekonomi dari laporan keuangannya. Misalkan jumlahnya itu kita tentukan dari 5% dari laba bersih, misalkan seperti itu. Nah, 5% tadi itu sebagai batas. Apakah salah saji itu dikatakan salah saji yang sifatnya material atau tidak? Contohnya, kalau kita menentukan materialitasnya itu adalah 1 miliar atau lebih rendah lagi, ya. Misalkan 200 juta materialitas yang kita tentukan. Nah, seiring kita melakukan audit pada tahap pelaksanaan, kita melakukan uji substantif. Nah, kita menemukan salah saji, katakanlah salah saji itu 220 juta, yang tadinya materialitas secara keseluruhan pada tingkat laporan keuangan adalah 200 juta, maka salah saji yang tadi 220 juta itu dikatakan salah saji yang sifatnya material. Ya, mengapa sifatnya material? Ya karena salah saji tersebut berada di tingkat atau di atas, ya, di atas tingkatan materialitas yang kita tentukan. Artinya 220 juta itu lebih besar dari 200 juta. Di atas 200 juta. Gitu. Maka salah saji tersebut dikatakan material. Sebaliknya, apabila di bawah 200 juta, di bawah materialitas, maka salah saji tersebut dikatakan tidak material. Gitu. Nah, apa yang menjadi dasar material itu? Salah saji itu sifatnya material. Salah saji yang sifatnya material artinya salah saji tersebut mempengaruhi atau berdampak terhadap keputusan para pengguna laporan keuangan. Artinya, dalam pandangan para pengguna laporan keuangan, ketika melihat atau ketika berekspektasi ada salah saji di akun tertentu, katakanlah salah saji di akun kas, ya, di atas tingkatan materialitas kas itu sendiri, maka salah saji tersebut dikatakan material dan berdampak terhadap keputusan para pengguna laporan keuangan yang tadinya berkeinginan untuk melakukan investasi di perusahaan tersebut, karena tadi eh, pengguna ini menentukan bahwa kalau dalam kas itu tidak boleh ada salah saji material atau mempengaruhi, artinya keputusan untuk investor itu akan berubah. Yang tadinya mungkin mau untuk melakukan investasi di perusahaan tersebut menjadi tidak jadi, ya, tidak jadi berinvestasi. Nah, itu yang dikatakan sebagai material, ya, mempengaruhi keputusan para pengguna laporan keuangan. Nah, ini kalau dalam bahasanya, ya, materialitas itu adalah suatu jumlah yang besaran di mana apabila terjadi penyimpangan atau kesalahan penyajian sejumlah tersebut, ya, akan mempengaruhi keputusan ekonomi yang diambil berdasarkan laporan keuangan oleh pengguna laporan keuangan, ya. Contohnya keputusan dari para investor. Pertimbangan materialitas itu apa saja, ya? Ini, ya, memperhitungkan sebagai kondisi yang melingkupi, dipengaruhi oleh ukuran, sifat, kesalahan penyajian dan kombinasi keduanya, gitu, ya. Nah, nanti kita lihat ukuran dan sifat kesalahan penyajian ini. Apabila ukurannya cukup besar, maka materialitas yang kita tentukan itu kecil atau besar. Nah, itu yang perlu kita perhatikan, ya. Biasanya untuk laporan keuangan atau akun-akun dan transaksi
yang memiliki risiko yang tinggi, pada umumnya, pada dasarnya, materialitas yang disajikan itu atau ditentukan itu adalah cenderung rendah, gitu ya. Artinya materialitas itu di-set untuk rendah ya. Nah, agar apa? Agar auditor lebih teliti lagi dalam menguji untuk akun-akun yang memiliki sifat yang risiko salah sajinya itu cukup besar, gitu ya. Nah, itu ya, kalau misalkan materialitasnya rendah, itu terkait akun-akun atau transaksi-transaksi yang memiliki risiko yang tinggi. Tuh. Nah, ini pengertian lainnya ya, atau besaran nilai yang dihilangkan, besar nilai yang dihilangkan atau salah saji informasi akuntansi yang dilihat dari keadaan yang melingkupinya dapat mengakibatkan perubahan atas atau pengaruh terhadap pertimbangan orang yang meletakkan kepercayaan terhadap informasi tersebut karena adanya salah saji atau penghilangan nilai tersebut. Ya simpelnya itu merupakan batas paling atas terkait dengan keputusan auditor, keputusan para pengguna laporan keuangan itu ya, yang mempengaruhi keputusan para pengguna laporan keuangan. Batas paling atas, batas paling tinggi. Ketika ada salah saji yang melewati batas tersebut, ya artinya itu dapat menentukan keputusan para pengguna laporan selanjutnya ya, atau mempengaruhi keputusan para pengguna laporan keuangan. Materialitas salah saji adalah tingkat salah saji yang dapat mempengaruhi pertimbangan pengguna laporan keuangan ya, mempengaruhi pertimbangan pengguna laporan keuangan. Contohnya itu keputusan para investor ya, apakah dia ingin berinvestasi di perusahaan tersebut atau membatalkan investasinya. Itu sangat bergantung pada salah saji yang sifatnya material atau yang sifatnya sangat material ya, itu justru sangat material. Nah, materialitas salah saji bersifat relatif ya. Jadi dia tidak absolut ya, tapi sifatnya itu relatif ya. Lain perusahaan itu lain ukurannya ya. Tergantung dari nature perusahaannya ya. Mungkin saja perusahaan yang bergerak di bidang jasa materialitasnya itu berbeda pada perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan. Nah, itu cara penentuan materialitas itu balik lagi tergantung dari risiko auditnya, ya, risiko inherent, risiko kontrol pengendaliannya, ya, risiko deteksi risknya, ya, itu sangat menentukan berapa materialitas yang ditentukan. Apakah tinggi jumlahnya atau banyak jumlahnya atau sebaliknya rendah jumlahnya. Nah, materialitas ini juga tadi ya, yaitu relatif tidak absolut. Artinya di sini nggak ada standar yang pasti terkait dengan penentuan materialitas itu. Berapa besarannya, berapa persen dari akun atau transaksi tertentu untuk menentukan besaran jumlah materialitas itu tidak ada diatur dalam standar audit ya. Nah, oleh karena itu dibutuhkan ya, sangat dibutuhkan bahkan profesional judgment ya. Nah, itu profesional judgment dari auditor itu sangat menentukan berapa besarannya materialitas yang ditetapkan. Nah, profesional judgment ini itu dapat dibentuk ya oleh auditor ya. Artinya ketajaman auditor dalam melakukan judgment itu dapat dibentuk oleh yang pertama pengalaman auditor dalam melakukan audit ya. Nah, artinya kalau auditornya sangat berpengalaman ya, cukup berpengalaman, pasti ya profesional judgment-nya itu cukup bagus, ya, cukup baik. Yang kedua berdasarkan riset ya, misalkan ada riset terkait dengan studi atau praktik audit ya di Indonesia misalkan contohnya. Nah, hasil studi itu mengatakan bahwa rata-rata untuk penentuan materialitas berdasarkan laba bersih itu sekian persen, misalkan seperti itu. Nah, itu juga bisa menentukan berapa jumlah materialitas itu. Dan dari hasil studi itu, auditor bisa menentukan ya judgement-nya itu, gitu ya, dari hasil studi itu. Nah, yang ketiga, bisa juga professional judgment itu dibentuk dari pembelajarannya ya, baik itu pembelajaran
di dalam lingkup pendidikan maupun di luar ya, di luar pendidikan. Itu bisa dibentuk ya professional judgment seorang auditor. Salah saji atau misstatement itu dikelompokkan menurut yang pertama adalah ukuran, kedua adalah sifat atau nature ya, sifat atau nature, dan yang ketiga adalah situasi di sekitar terjadinya salah saji tersebut. Jadi kita bisa bilang ya salah saji ini ukurannya besar atau tidak gitu ya. Nature-nya atau salah saji ini material atau tidak gitu ya. Kemudian situasi di sekitar terjadinya salah saji tersebut ya. Nah, materialitas bukan angka yang mutlak ya atau absolut tadi ya. Penilaian atas apa yang material atau tidak itu merupakan urusan dari profesional judgment ya. Termasuk dari penentuan jumlah materialitas itu sendiri, yaitu sangat dibutuhkan profesional judgment karena tidak ada standar yang mengatur ya, standar audit yang mengatur terkait berapa besaran materialitas itu sendiri. Nah, ini terkait dengan luas atau besarnya salah saji. Ya. Nah, ini kita lihat di sini ya, extent of misstatement ya. Nah, ini kita lihat seperti role ini ya. Ini seperti role ini ya. Di sini ada batas materialitas ya, batas materialitas atau materiality threshold ya. Nah, apabila dia melewati batas ini ya. Ini misalkan ini 0 deh. Nah, ini berapa ya? Ini katakanlah di sini 100 juta. Nah, ini 100 ya. Nah, 100 juta. Oke. Nah, berarti bisa kita lihat untuk garis merah ini atau materialitas ini ditentukan besarannya adalah 100 juta. Nah, apabila ada salah saji yang di atas 100 juta ini ditemukan nilainya itu di atas 100 juta, maka dikatakan sebagai salah saji yang sifatnya material. Ya. Sebaliknya, apabila dia di bawah 100 juta ini, maka dikatakan sebagai salah saji yang tidak material. Nah, yang dimaksud dengan material, yang tidak material, itu apa sih? Nah, simpelnya seperti yang dijelaskan sebelumnya, pada pengguna laporan keuangan yang memiliki akal yang baik ya, memiliki pemahaman yang baik, artinya ya memiliki akal yang cukup baik dan rasionalitas yang cukup baik, itu apabila misstatement itu dikatakan material, artinya adalah salah saji itu dapat mempengaruhi keputusan si pengguna laporan keuangan tadi. Ya, sebaliknya apabila salah saji itu imaterial atau kita bisa bilang salah saji itu tidak akan mempengaruhi keputusan para pengguna laporan keuangan itu. Kalau tadinya para pengguna laporan keuangan ingin nih berinvestasi di perusahaan tersebut, maka ada salah saji yang sifatnya imaterial itu tidak akan mengubah komitmen di awal tadi untuk berinvestasi di perusahaan atau entitas tersebut, gitu ya. Ya sebaliknya kalau dia itu sifatnya material ya dia akan mengubah ya yang tadinya mungkin ingin berinvestasi malah dia tidak jadi karena dilihat ada salah saji yang sifatnya material. Nah ini penggunaan materialitas ada pada 3 fase ya. Nah, ini yang pertama ada fase perencanaan, fase pelaksanaan, dan fase pelaporan. Ya. Fase perencanaan itu ada 3 ya. Yang pertama menentukan item di laporan keuangan yang harus diaudit, yang kedua menentukan overall audit strategy, dan merencanakan TNE ya, time, nature, extent, audit pada area tertentu ya. Ini kita membuat radar-radar atau area-area tertentu. Nah, ini ada fase pelaksanaan prosedur audit. Yang pertama mengidentifikasi prosedur audit, selanjutnya ya, kemudian menentukan item mana yang dipilih untuk sampling dan apakah harus menggunakan sampling. Nah, itu perlu dicari tahu ya. Sampling ini untuk akun yang mana saja. Nah, itu perlu kita lakukan di fase perencanaan dulu sebenarnya. Kita melakukan analytical prosedur ya. Dari analytical prosedur itu kita bisa mentandai atau kita bikin area-area mana saja yang kita curigai berpotensi salah saji.
gitu ya. Nah, kemudian dari area yang berpotensi salah saji itu kita tentukan sampling ya, jumlah sampling yang harus dibutuhkan terkait dengan akun-akun tadi. Yang ketiga itu menentukan banyaknya sampel. Nah, ini ya, materialitas itu digunakan pada tahap pelaksanaan itu menentukan banyaknya sampel gitu ya. Nah, apabila materialitas itu tadi rendah ya, maka banyaknya sampel itu harus dibanyakkan ya, atau kita bisa bilang ya sampelnya itu harus banyak. Kenapa ya? Karena materialitas rendah ini membuat auditor itu lebih harus teliti lagi ya dalam melakukan audit ya. Artinya apabila ada kesalahan yang jumlah yang besar ya, maka harus ditekankan untuk dikoreksi sebesar mungkin. Artinya untuk menemukan risiko salah saji yang besar itu ya pasti dibutuhkan sampling yang banyak. Itu simpelnya seperti itu ya. Kemudian mengevaluasi dampak gabungan atau agregat seluruh kesalahan. Dan ketiga di fase pelaporan itu adalah yang pertama mempertimbangkan menentukan opini, dan yang kedua menentukan apakah perlu prosedur lanjutan. Nah, ini terkait dengan tadi, apabila secara keseluruhan overall materiality itu terlampaui, atau artinya ada salah saji yang melampaui overall materiality, maka itu menentukan opini ya, apakah dia modifikasian atau unmodified ya, atau tidak modifikasian. Nah, kalau dia di atas overall materiality, maka dia opini modifikasian gitu ya. Sebaliknya, jika dia di bawah overall materiality, dia disajikan secara wajar laporan keuangan dan terbit opini wajar gitu ya, wajar tanpa pengecualian. Kemudian yang kedua menentukan apakah perlu prosedur lanjutan ya. Nah, dengan kita setelah melaksanakan audit sudah terbit opini, kita lihat lagi apakah materialitas sebesar itu sudah tepat kita tetapkan jumlahnya, atau perlu kita melakukan penyesuaian materialitas lagi, sehingga kita perlu ada tahap atau prosedur lanjutan terkait dengan pengujian. Oke teman-teman, untuk pembahasan selanjutnya akan kita bahas di video lanjutan. Terima kasih.